Mari kita lihat dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama. Ayat 1 sampai 2 ya. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kalau kita perhatikan dalam salam ini, bisa diklik. Ini saya sebut sebagai salam yang penuh makna ya. Jadi Paulus bukan asal menyampaikan salam, tapi ada satu makna yang dalam yang ia ingin sampaikan di sana. Dalam salam itu dia ingin meyakinkan orang-orang yang menerima suratnya, sehingga ini suatu perkenalan yang meyakinkan. Dalam salam itu dia juga memberikan surat kepada orang yang layak menerimanya. Kemudian dalam salam itu dia memberkati mereka yang menerimanya dengan doa yang sangat meneguhkan. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, maka perkenalan ini saya sebut sebagai perkenalan yang meyakinkan ya. Karena dalam bagian yang kita baca bahwa Paulus menegaskan surat ini disampaikan oleh Paulus. Lalu dia tegaskan siapa Paulus itu? Dia adalah Rasul Yesus Kristus. Mengapa demikian? Itu menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan juga Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Bisa diklik lagi. Jadi dalam bagian ini Paulus memberikan suatu keyakinan dalam memperkenalkan tentang keberadaan dirinya yang sekarang ini. Dia menyebut dirinya bukan Saulus, tapi dia menyebut dia sebagai seorang Paulus. Nah, nama Paulus dalam bahasa Yunani biasanya menggunakan kata Paulos, yaitu artinya kecil, rendah hati, bijaksana. Yang dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang yang kecil ya, dan juga sebagai orang yang rendah hati dan bijaksana. Meskipun kita tahu bahwa awalnya sebelum dia percaya, dia menganggap diri sebagai orang yang besar, karena dia bangga tentang keberadaan dirinya. Secara bangsa dia bangsa Israel, secara suku dari suku Benyamin, secara kesalehan dalam mengembangkan keyakinannya, dia adalah seorang yang taat terhadap hukum Taurat. Dan bukan hanya taat, dia memang mengerjakannya dengan penuh keyakinan. Sehingga kita sebut dia sebagai orang yang jahat karena dia menganiaya jemaat Allah. Dan terakhir ketika perjumpaan dia dengan Tuhan di jalan Damsyik. Yang menarik bahwa sebelum bertobat, ia adalah seorang Farisi yang begitu taat menjalankan sebuah hukum yang disebut sebagai hukum Taurat. Tapi berdasarkan pengertian dirinya sendiri, berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Bukan seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Karena ketika kemudian berjumpa dengan Tuhan, akhirnya ketika Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, artinya dia tidak mengerti siapa Tuhan yang dia layani. Dia tahu tentang hukum-hukumnya sepertinya, tetapi dia tidak tahu siapa Tuhan yang dia layani. Nah, ini seringkali juga terjadi pada orang-orang yang sangat fanatik terhadap suatu keyakinan, tapi sebetulnya dia tidak tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Meskipun dengan penuh keyakinan ya. Sehingga begitu banyak orang kemudian penuh keyakinan mengembangkan ajaran-ajaran padahal dia tidak tahu siapa Tuhan yang sedang dia layani. Termasuk juga bunuh diri ya, dengan bom bunuh diri. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi yang menarik bahwa ada suatu perubahan yang besar ketika Saulus menjadi seorang Paulus. Saulus sebetulnya itu diambil dari bahasa Ibrani, tapi kalau Paulus memakai bahasa Yunani. Yang pasti ada perubahan yang besar ketika dia mengenal Yesus. Dan perubahan itu dia nyatakan semua
yang dia lakukan dulu itu suatu keuntungan bagi dia. Ketika dia penuh dengan keyakinan menyatakan dirinya sebagai orang dari bangsa Israel, orang Yahudi, suku Benyamin, sebagai orang yang mengembangkan Taurat, bahkan dari golongan Farisi dikatakan, itu dengan penuh keyakinan dan kebanggaan dia sampaikan semuanya itu. Tetapi setelah mengenal Kristus, semua keuntungan itu, kebanggaan itu, kemuliaan itu dia nyatakan sebagai bukan hanya tidak untung lagi, tetapi dia sebut sebagai sampah kalau dibandingkan dengan Kristus. Dan itu yang disampaikan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Kita perhatikan Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi sebelumnya dia sangat yakin bahwa dia adalah orang yang luar biasa karena dia bangga dengan keberadaan dirinya yang dahulu. Tapi sekarang karena suatu pengenalan yang benar terhadap Yesus, dia menganggap itu sesuatu yang tidak berarti. Ya, maka kalau kita bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, ya, memang dia mempunyai suatu perubahan dalam pandangan hidupnya. Bukan hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai orang yang sudah berpindah atau berubah nama. Nah, kalau kita seringkali berubah nama waktu kita dibaptis, ya, ada nama baptis. Tapi ini bukan hanya sekedar nama baptis yang berubah, tapi totalitas kehidupannya ke depan menjadi sangat berubah. Maka dulu dia menjadi seorang, dapat dikatakan dalam tanda kutip, seorang rasul yang begitu taat menegakkan hukum Taurat itu berdasarkan kebenaran dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia begitu taat bukan berdasarkan kebenarannya sendiri, tetapi begitu taat karena kebenaran Allah yang dianugerahkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disampaikan di dalam Filipi 3 ayat 9. Jadi nama Paulus ini bukan hanya sekedar nama, tapi nama ini adalah nama yang menyatakan tentang perubahan sikap, perubahan karakter, bahkan perubahan tujuan hidupnya. Dia menyebut dirinya sebagai seorang Rasul Yesus Kristus. Rasul seringkali menggunakan kata dalam Yunani apostolos, yaitu seorang yang diutus keluar, atau seorang utusan, atau seorang duta yang dikirim mewakili negaranya. Jadi dalam hal ini Paulus menyatakan, saya sudah bukan hanya berubah nama, saya sudah berganti dalam tujuan hidup saya, cara hidup saya, karakter saya sudah berubah. Dulu menganggap sesuatu yang duniawi, lahiriah itu sebagai sesuatu yang untung, tetapi sekarang di dalam Tuhan Yesus ada keuntungan yang lebih besar daripada semuanya itu. Karena kepercayaan, karena anugerah yang Allah anugerahkan kepada dia, itu lebih daripada semuanya. Jadi Paulus menyatakan bahwa sekarang dia adalah bukan berubah nama saja, tetapi dia adalah seorang rasul, seorang utusan Allah dikatakan. Seorang rasul Kristus ditugaskan untuk memberitakan Injil Kristus untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk juga memberitakan Injil kepada raja-raja dan juga orang-orang Israel. Kalau kita memperhatikan bagian itu, kita bisa perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, kemudian Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Lalu jelas ketika
Tuhan Yesus memberikan amanah agung kepada murid-muridnya bahwa tugas seorang rasul yaitu memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran kepada orang-orang, kemudian menjadikan orang menjadi murid Kristus. Nah, ini menarik bahwa dalam hal ini dia menyebut dirinya rasul bukan karena dia sombong ya, tapi memang perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dikatakan waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik itu, karena melihat cahaya kemudian matanya buta, lalu dia didoakan oleh Ananias. Ananias sempat juga takut karena sudah tahu tentang keberadaan Paulus ini adalah orang yang jahat. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, jangan takut karena saya sudah memilih dia untuk menjadi pemberita kebenaran. Dan Paulus menyatakan bahwa keberadaan dia sebagai rasul atau gelarnya sebagai seorang rasul bukan atas kemauan keyakinan dirinya sendiri, tetapi atas kemauan kehendak Allah yang menganugerahkan kerasulan itu. Sehingga gelar rasul menunjukkan kepada orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Yesus Kristus sendiri menjadi murid-muridnya. Ya, kita tahu Yesus Kristus pernah memilih ada 12 rasul. Satu rasul yaitu Yudas, dia seorang pengkhianat. Ada orang berkata, kenapa kalau sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia lalu dipilih menjadi rasul? Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Yudas bukan seorang rasul yang baik, tetapi Tuhan dalam kemurahan hatinya, Tuhan bisa memilih dia, tetapi bukan menjadi orang yang kemudian memang menjadi rasul yang terbukti menghasilkan buah. Dan kerasulan Yudas yang kita tahu digantikan oleh Matias, dipilih oleh murid-muridnya. Lalu berikutnya kita tahu juga selain daripada ke-13 rasul ini, ya yang satu terbuang tentunya, ada satu rasul lain yang Tuhan tambahkan, yaitu Paulus. Jadi kalau kita mau hitung secara lengkap sebetulnya ada 14 rasul, satu gugur, satu terpilih oleh murid, tapi satu memang Tuhan pilih di antara mereka. Yang pasti bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa keberadaan dirinya sebagai rasul bukan karena kehendak dirinya sendiri, tapi kehendak Tuhan. Ya, kalau mau menjadi seorang rasul, saya pikir itu bukan pilihan daripada seorang rasul Paulus. Banyak hal yang lain yang bisa menjadi kebanggaan bagi dirinya kalau dia ingin berbangga terhadap gelar yang dia miliki. Dan saya perhatikan banyak debat di kalangan Kristen Islam, terutama dari kaum Islam, mempertanyakan kerasulan Paulus. Mereka berkata bahwa Paulus mengaku-ngaku diri sebagai rasul. Tapi dalam bagian ini kita tahu bahwa Paulus tidak pernah menyebut dirinya sebagai rasul karena dia mengaku-ngaku, tapi karena memang kalau kita melihat bahwa seorang rasul dinyatakan sebagai seorang rasul atau berhak mendapat gelar rasul itu sendiri, dia diangkat oleh Tuhan sendiri menjadi rasulnya. Dan Paulus memang dipilih oleh Tuhan menjadi rasulnya. Lalu bukan hanya sekedar menyatakan diri sebagai rasul, tetapi betul dalam pemberitaan-pemberitaan yang dia sampaikan, dia bicara tentang Yesus Kristus sama seperti rasul-rasul yang lain. Dan dia tidak bertentangan dengan berita yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dia bicara tentang kematian, kebangkitan, bahkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita perhatikan, Paulus menegaskan bahwa kerasulannya bukan karena kehendak manusia atau kehendak dirinya sendiri, tapi itu terjadi karena menurut perintah Allah. Perintah Allah juru selamat kita dikatakan. Nah, orang seringkali meragukan kerasulan Paulus karena mereka berpikir bahwa Paulus yang ingin menjadi rasul sama seperti murid-muridnya. Padahal dia tidak ingin menyatakan dirinya sebagai rasul,
kalaupun dia menyebutkan keberadaan dirinya sebagai rasul dalam suratnya ini, itu menegaskan kepada mereka bahwa saya menuliskan surat ini kepada Timotius. Ya, sebetulnya Timotius tidak perlu mendapatkan pengetahuan bahwa Paulus itu rasul, karena dia sudah tahu bahwa Paulus itu adalah rasul. Tapi ada orang meragukan kerasulan Paulus, maka Paulus menegaskan karena surat ini nanti akan disampaikan kepada penatua-penatua dan juga jemaat yang ada di Efesus, sehingga dia perlu menegaskan tentang keberadaan dirinya. Yaitu sama seperti misalnya, bagi orang yang kenal saya, ya sebetulnya saya nggak perlu menyampaikan bahwa saya seorang pendeta, ya kan? Tapi bagi orang yang meragukan, bagi orang yang mungkin berusaha untuk mencari-cari kesalahan, ya saya harus menegaskan tentang keberadaan diri saya, bahwa saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pemberita Injil, pemberita kebenaran. Jadi dengan demikian itu menegaskan keberadaan dirinya, bahwa memang dia menjadi seorang rasul, atau saya menjadi seorang hamba Tuhan bukan menurut kehendak saya. Dan Paulus menegaskan dengan kata yang lebih tegas lagi. Kalau di Korintus dia berkata menurut kehendak Allah, dia menjadi rasul, tapi di sini dia berkata menurut perintah Allah. Artinya bukan karena keinginan dia sendiri, tapi memang ini suatu perintah Allah yang dalam tanda kutip memaksa dia menjadi seorang utusannya, menjadi pemberita kebenaran. Jadi dalam bagian ini kita dapat memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa mengangkat diri menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Apalagi seorang rasul, kecuali Allah yang mengangkat seseorang menjadikan dia sebagai seorang rasul. Ya, karena dulu saya pernah hadir di pertemuan konferensi yang cukup besar. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia yang menyatakan diri sebagai seorang rasul. Nah, kemudian ada lagi hamba Tuhan yang lain menyatakan diri sebagai nabi. Pada suatu hari saya khotbah di salah satu gereja. Dalam doa pembukaan saya menegaskan seperti ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah memakai nabi-nabi, Engkau telah memakai rasul-rasul. Sekarang Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, gembala-gembala untuk memberitakan kebenaran firman. Nah, setelah itu saya khotbah dan lain-lain, lalu itu selesai. Setelah saya selesai, pendetanya langsung memanggil saya. Pak Niko tidak percaya lagi kalau ada nabi, katanya. Pak Niko tidak percaya lagi kalau ada rasul. Oh iya, saya tidak percaya lagi kalau jabatan rasul masih ada sekarang ini. Tapi karunia kenabian, karunia kerasulan masih ada. Tapi bahwa ada jabatan nabi, jabatan rasul, itu sudah tidak ada lagi. Jadi nabi, ya seperti yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, sejumlah nabi yang Tuhan anugerahkan. Kemudian rasul, ya seperti yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, sejumlah yang Tuhan anugerahkan. Jadi sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku diri sebagai nabi, sebagai rasul, itu perlu ditanyakan dengan luar biasa, ya. Apakah dia pernah bertemu secara khusus dengan Tuhan Yesus? Apakah dia pernah diutus secara khusus oleh Tuhan Yesus? Atau memang hanya sekedar mengaku-ngaku? Nah, Paulus dalam hal ini dia tidak pernah mengaku-ngaku, tapi itu menyatakan tentang bahwa memang benar dia adalah seorang rasul. Karena ini berkaitan juga nanti dengan apa yang akan disampaikan kepada mereka dalam suratnya. Karena nanti dalam suratnya dia akan membicarakan banyak hal tentang berhati-hati terhadap ajaran sesat, kemudian posisi wanita dalam ibadah, lalu dalam menentukan pemilihan kriteria penatua dalam gereja. Nah, sehingga dalam kedudukannya dia punya hak untuk menyampaikan tentang semuanya itu. Jadi dia bukan hanya sekedar orang yang baru percaya lalu
main ngomong sana sini, nggak tahu apa yang dia ingin sampaikan. Tapi dalam hal ini, sebelum dia menyampaikan semuanya, dia memang menyatakan keberadaan dirinya, bahwa dia dipanggil menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Ya, Allah itu memang dalam hal ini dinyatakan sebagai Juru Selamat. Kenapa? Ya, kita tahu seringkali pemahaman kita, karena pemahaman kita lebih kepada pemahaman perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Tapi hal ini sebetulnya tidak bertabrak ya dengan pemahaman bahwa Allah adalah Juru Selamat. Karena keselamatan kita memang dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia menganugerahkan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Dan dalam bagian ini Paulus menyampaikan bahwa Allah Juru Selamat kita. Jadi Paulus telah dipilih Allah untuk memberitakan kebenaran namanya. Itu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Jadi Paulus bukan mengangkat dirinya sendiri. Paulus telah melihat Tuhan, dan Tuhan telah berbicara kepada dia. Itu bisa diperhatikan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Kemudian Paulus diutus oleh Tuhan sendiri untuk memberitakan Injilnya. Kita bisa perhatikan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 21, Kisah Para Rasul 26 ayat 17. Jadi Paulus dipilih oleh Allah memberitakan Injilnya. Paulus juga telah melihat Tuhan dan berbicara kepada dia secara pribadi. Lalu Paulus telah diutus oleh Tuhan sendiri untuk memberitakan Injilnya. Jadi dia adalah seorang rasul yang sah, yang punya kekuatan. Meskipun dalam kerasulannya banyak orang yang mempertanyakan, karena biasalah manusia kan seringkali tidak terima hal-hal yang menurut dia harus sesuai dengan cara-cara berpikir secara logika. Jadi kekuatan, kejelasan, dan pelayanan Paulus itu dibangun atas dasar bahwa dia melayani karena perintah Allah. Nah, ini meyakinkan Paulus juga bahwa, dan juga meyakinkan Timotius, termasuk juga jemaat yang menerima surat, bahwa dia melayani atas kejelasan, atas kekuatan, bahwa pelayanan yang dia kerjakan itu berdasarkan perintah Allah, bukan manusia. Berdasarkan panggilan Allah, bukan panggilan manusia. Bukan berdasarkan pengakuan manusia, tetapi berdasarkan pengakuan daripada Allah. Ya, memang kadang-kadang kita seringkali mengutamakan pengakuan daripada manusia ya. Ya, memang penting kalau ada orang bisa mengakui kita, itu sangat baik juga. Tapi kalau tidak, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Maka karena Allah yang memanggilnya sebagai seorang rasul, kalaupun ada orang kemudian kelak akan menolak dia, pemberitaan dia, dan hal tersebut bukan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan hal tersebut tidak mengapa, karena memang bukan alasan untuk sekedar diterima oleh manusia. Dan ini menolong kita juga untuk memahami, kalau kita punya suatu panggilan yang sangat jelas ya, mempunyai suatu kekuatan yang sangat jelas dalam suatu panggilan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang patah arang atau luntur dalam panggilan kita karena tantangan-tantangan, karena penolakan-penolakan seberat apapun itu. Nah, kecuali kalau kita nggak jelas, pasti akan segera patah arang dan segera menjadi luntur karena semuanya. Ya, seorang hamba Tuhan atau jemaat yang jelas panggilannya akan mudah meninggalkan pelayanan dan tergoda untuk enggan. Bukan hanya enggan, biasanya malas-malasan atau sembarang dalam suatu pelayanan. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan dan siapa yang memanggilnya. Ya, kalau dipikir tantangan, pasti ada tantangan. Ya, Paulus menghadapi sendiri. Dari jabatan dia aja orang meragukan, ya kan? Siapa ini? Ya, seperti saya misalnya. Tapi kalau saya bisa meyakinkan orang kalau saya adalah memang bukan mengangkat diri sendiri menjadi pendeta.
dalam suatu proses yang panjang. Di salah satu gereja saya melayani 7 tahun, di gereja berikutnya saya 7 tahun lagi, di gereja berikutnya 5 tahun baru menjadi pendeta. Dan saya nggak pernah berpikir harus menjadi seorang pendeta. Tapi yang pasti bahwa seperti Paulus misalnya, bukan karena ingin-ingin dia menjadi seorang rasul, tapi karena proses yang panjang dan Tuhan tahu kenapa harus memanggil dia menjadi seorang rasul. Ternyata jelas dikatakan dia lebih banyak dipanggil menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Berbeda dengan rasul-rasul yang sebelumnya yang Tuhan panggil. Maka ketika kita jelas dalam suatu panggilan, kita tidak akan menjadi luntur karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saat kita mengerjakan pelayanan karena sadar bahwa itu adalah perintah Tuhan, sama seperti Paulus, dia berkata ini perintah Tuhan, maka dia nggak bisa ngelak kan? Perintah Tuhan kok. Ya kalau misalnya ini pelayanan karena perintah Pak Simon misalnya, wah, ya kalau saya masih senang dengan Pak Simon, saya akan mengerjakan. Kalau enggak, ya saya tidak akan mengerjakan karena perintah Pak Simon. Tapi Paulus berkata, ini karena perintah Tuhan, ya maka dia kerjakan. Itu adalah kehendak Tuhan, maka dia mempunyai semangat, kekuatan, sukacita, kesetiaan di dalam mengerjakan pelayanan. Dan dia bukan hanya berkata bahwa ini perintah Tuhan, tetapi dia kemudian memberitahukan siapa Tuhan itu. Nah, Tuhan itu adalah juru selamat kita. Jadi ingat, kita bukan hanya melayani Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai pemilik hidup kita, sebagai pemelihara hidup kita, pemberi makanan, minuman, pakaian, atau nafas, atau kebutuhan jasmani kita, tetapi kita melayani Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi Paulus menyadarkan kita bahwa ternyata saya melayani Tuhan. Dia angkat dia menjadi seorang rasul, itu merupakan perintah daripada dia. Kemudian Tuhan yang saya layani ini adalah Tuhan yang penyelamat. Kenapa perlu diselamatkan? Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita perlu diselamatkan. Nah, Paulus perlu diselamatkan, lalu dia perlu memberitakan Injil-Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang juga perlu diselamatkan. Sehingga Paulus sadar bahwa Injil yang Tuhan anugerahkan kepada dia bukan hanya Injil yang menyenangkan ya, apalagi Injil kemakmuran ya, tapi dia sadar bahwa Injil ini adalah Injil yang menyelamatkan orang, yang membawa orang keluar daripada kebinasaan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Dia. Ya kadang-kadang kalau kita berpikir tantangan dalam pelayanan itu tidak sebanding dengan sukacita orang dalam menerima keselamatan daripada Tuhan. Kami dulu melayani di Kalimantan. Saya ingat waktu itu kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus menunggu di pinggir sungai, lalu menunggu seperti tambang ya, motor air lewat seperti itu bisa sampai tengah malam atau bisa sampai hari berikutnya baru ada yang lewat. Nah, lalu kita berhari-hari baru nyampe tujuan. Kadang-kadang bisa kapal itu kandas, bahkan karam. Saya pernah mengalami beberapa kali. Pernah juga bermalam di satu tempat. Kita pikir itu pondok, ladang orang ya. Ternyata kuburan. Karena malam hari udah kecapean, jadi nggak sempat lihat. Ternyata belakangnya kuburan semua. Tapi yang membuat saya terharu ketika kami sudah tidak ingat lagi semuanya. Sekarang bapak saya sudah kembali ke kampungnya, sudah pensiun, anak-anaknya sudah menyebar, ada yang saya di Jakarta dan yang lain ada di tempat yang lain. Ada yang masuk ke WA saya berkata, kami bersyukur karena dulu bapak datang ke tempat kami memberitakan Injil. Kalau tidak, maka di daerah kami banyak kemudian yang berpindah ke agama yang lain. Dan memang ya bagi saya itu sesuatu yang penuh dengan sukacita ya.
Mereka tidak mengerti bagaimana pergumulan kami dahulu. Saya sekolah harus pindah-pindah dan tempatnya sangat jauh. Ya, tapi ternyata di dalam cara Tuhan, ketika orang menerima berita keselamatan itu, ya, berita keselamatan itu membawa mereka untuk mengalami suatu perubahan sukacita di dalam Dia, karena Dia juru selamat kita. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa dia menyampaikan salam ini, mau memberitahukan bahwa dia diutus oleh Allah sebagai seorang rasul itu atas perintah Dia, karena Dia adalah juru selamat kita. Jadi kita perlu menerima setiap berita yang disampaikan melalui kebenaran firman-Nya. Jadi Paulus juga menegaskan kerasulannya bukan karena kehendak dirinya sendiri, tetapi juga dia menyebut karena Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Jadi Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita itu memberikan kekuatan pada kita bahwa tanpa Kristus dunia tidak mempunyai pengharapan. Paulus ingin menegaskan bahwa bukan hanya kita perlu diselamatkan oleh Allah, tapi karena kehadiran Yesus Kristus, Dia memberikan pengharapan yang tadinya kita terputus dengan Allah, sekarang mempunyai jembatan untuk kita memperoleh hubungan dengan Dia. Sehingga ini adalah suatu pengharapan. Pengharapan untuk diselamatkan. Pengharapan untuk manusia bisa datang kepada Allah Bapa di sorga. Karena kehidupan kita, damai sejahtera yang kita terima, kebenaran yang kita terima, semuanya berasal daripada Dia. Sehingga Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini memberikan suatu pengharapan. Ada orang berkata, sombong amat, kok hanya melalui Yesus keselamatan? Kok hanya melalui Yesus ada suatu pengharapan? Tapi dalam bagian ini Paulus memang menegaskan bahwa di dalam Yesuslah kita punya pengharapan. Jadi dalam bagian ini saya berpikir-pikir bahwa apakah benar Yesus adalah pengharapan kita? Ya, kalau Yesus pengharapan kita, itu juga tercermin dalam kehidupan kita. Paulus bukan hanya menyebut Yesus adalah pengharapan, tapi dia menghidupkan bahwa Yesuslah pengharapan. Sehingga dia bersukacita untuk memberitakan kebenaran-kebenaran daripada Dia. Dia bersukacita untuk menikmati hubungan dengan Dia. Sehingga panggilan dia adalah bagaimana dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam bagian ini kita dibukakan mata hati, pemikiran bahwa manusia hanya bisa melihat pengharapan, atau hanya bisa menemukan pengharapan ketika mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya pikir tujuan kita dalam melayani kan satu kan, supaya orang mendapatkan suatu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita tidak berusaha untuk menenangkan orang, saya hadir karena memberi mereka pengharapan, tidak. Meskipun kita berusaha untuk membantu orang, entah itu dengan pendidikan, entah itu dengan bantuan kasih, entah itu dengan pemberitaan Injil. Tapi pada akhirnya yang kita mau supaya orang menemukan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, menemukan ada suatu pengharapan yang besar di dalam Dia. Nah, Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Bahkan dapat dikatakan Yesus Kristus adalah dasar pengharapan semua umat manusia. Karena di luar Dia manusia tidak mempunyai pengharapan sama sekali. Dan di luar Dia pasti semua orang binasa. Yesus berkata bahwa di luar aku manusia tidak bisa berbuat apa-apa, dan manusia di luar Dia pasti binasa. Berikutnya surat ini memberikan kepada diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Siapa itu? Yaitu Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kita bisa perhatikan di pasal 1 ayat 2 bagian A, bahwa Paulus menyebut Timotius sebagai anak di dalam iman. Memang iman yang tumbuh pertama di dalam Paulus itu karena pekerjaan, kita sebut memang pekerjaan Allah Bapa di sorga. Tapi karena
nenek dan mamanya adalah orang yang mengenal Tuhan. Sehingga iman Timotius pertama-tama hidup atau tumbuh karena neneknya Lois dan karena ibunya Eunice. Meskipun kemudian nanti Paulus menyebut dia sebagai anak yang anak di dalam iman atau anak rohani. Tapi kita bisa memperhatikan di 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Paulus menulis bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Tapi kemudian karena perjumpaan dengan Paulus, kita bisa perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, Paulus juga datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Sebelumnya dia telah dididik dalam keluarganya sehingga dia tumbuh dalam iman. Lalu setelah perjumpaan dengan Paulus membawa dia dalam pelayanan, kemudian berikutnya menjadi anak rohani daripada Paulus. Jadi kita perhatikan, yang pertama, Paulus ingin menyebut bahwa pentingnya ada pertumbuhan rohani di dalam diri seseorang. Jadi pertumbuhan rohani itu muncul karena teladan iman daripada orang-orang terdekat, dan bisa keluarga, dalam hal ini nenek atau ibu atau ayah atau saudara. Tapi juga dalam hal ini juga kita lihat pertumbuhan iman juga ditolong sekali oleh mentor rohani yang dapat menolong kita untuk terus bertumbuh dalam iman, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, anak yang kita didik itu, yang Tuhan percayakan itu sangat penting ya. Dan kalau kita perhatikan masa depan mereka dalam iman, itu juga sedikit banyak tergantung pada kita bagaimana kita mendidik mereka. Maka penting mereka kita didik dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Saya pernah membaca ada suatu artikel yang menunjukkan tentang keluarga yang dididik dalam Tuhan dengan keluarga yang tidak dididik dalam Tuhan. Hasilnya kemudian berbeda sama sekali. Dan Paulus bukan hanya menyebut dirinya rasul dalam hal ini, tetapi dia juga menyebut dirinya dapat dikatakan sebagai bapak rohani bagi seorang Timotius. Kenapa? Karena Timotius adalah seorang anak rohaninya, murid didiknya, perlu dibimbing, dituntun. Sehingga dalam hal ini wujud juga daripada kerendahan hati daripada Paulus. Ya, tidak menyebut Paulus sebagai seorang rekan saja dalam pelayanan, tetapi dia bisa menyebut Timotius sebagai seorang anak yang terkasih, yang sah di dalam iman. Jadi penting bagi kita untuk memiliki bapak rohani yang menolong kita bertumbuh dalam Tuhan, yang berani mengoreksi, menegur kita agar kita lebih dewasa dan kita lebih bertumbuh dalam Tuhan. Dan ini suatu kepercayaan yang besar. Yang pertama, surat diberikan melalui seorang Timotius. Lalu Timotius diakui secara langsung oleh Paulus sebagai seorang anak di dalam iman. Ini suatu kepercayaan besar. Jadi sebetulnya kalau kita meneladani orang yang meneladani kebenaran firman Tuhan, itu nggak salah ya. Tapi kita jangan terlalu fanatik. Sedikit-sedikit orang ini, sedikit-sedikit orang ini. Bahwa kita kemudian bisa belajar dari orang ini karena dia pemahamannya benar, dia pemahaman yang baik, itu bisa kita lakukan.
Ya, saya sering kali memilih buku-buku yang menurut saya orang ini punya reputasi yang baik, pengajar yang baik. Tapi kalau orang ini saya lihat pengajarannya, reputasinya tidak baik, ya saya tidak akan membaca bukunya. Kadang-kadang guru rohani bagi saya atau bapak rohani bagi saya nggak selalu bertemu secara tatap muka seperti ini. Jadi saya banyak tidak ketemu langsung, tapi saya banyak diberkati melalui apa yang mereka nasihatkan, mereka sampaikan dalam pemahaman mereka. Dan dalam bagian ini kita melihat bahwa surat ini adalah surat yang sangat penting disampaikan kepada orang yang bertanggung jawab. Nanti dialah yang mewakili seorang bapak rohani untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang yang dilayani. Bagian berikut, Paulus memberkati mereka dalam doa dan meneguhkan iman mereka. Dia berkata, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi saya bisa bayangkan ya. Jadi Paulus nggak sembarangan dalam menulis hal ini. Jadi nggak berpanjang lebar, nggak bertele-tele. Dia memberikan salam, memperkenalkan dirinya, keberadaan dirinya. Lalu berikutnya dia menegaskan bahwa surat ini ditujukan kepada siapa, bahwa Timotius adalah orang yang dipercaya untuk menyampaikan surat itu. Lalu berikutnya dia menyampaikan doa yang sangat meneguhkan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saya kira ini doa berkat yang sangat bagus juga. Meskipun kita seringkali mendengar doa berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan sebagainya ya. Tapi di sini doa berkat yang Paulus sampaikan itu benar-benar sangat memberkati. Ia ingin menyadarkan Timotius, penatua, bahkan jemaat yang ada di Efesus melalui kalimat ini bahwa kita semua ada itu bukan karena perbuatan baik kita, baik dalam keseharian termasuk juga dalam pelayanan. Baik apa yang diterima secara jasmani maupun juga secara rohani. Kita ada itu karena kasih karunia Allah semata. Sehingga dalam bagian ini kasih karunia. Bisa diklik berikutnya. Jadi ini menyingkapkan kepada kita bahwa seakan-akan kita semua ya, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua itu mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal ini. Yaitu kita mempunyai kebutuhan bahwa kita memerlukan kasih karunia atau belas kasihan daripada Allah Bapa kita, lebih daripada orang yang lain. Apalagi kalau hal ini ditujukan kepada seorang pendeta ya, kita lebih memerlukan kasih karunia daripada orang lain untuk melaksanakan kewajiban kita dengan setia, bahkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita berhutang kepada Tuhan, karena kalau kita disanggupkan melayani itu karena Tuhan yang menolong kita dalam belas kasihannya, karena karunia-Nya. Maka apa yang kita mau sombongkan dalam kehidupan kita, ya saya pikir tidak ada. Karena dikatakan, bisa diklik lagi satu. Oke. Coba naik lagi. Oke, bagian ketiga harusnya bicara tentang Paulus memberkati mereka dalam doa yang meneguhkan. Dan ini menyadarkan kita juga bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Ternyata berkat yang paling kita butuhkan bukan berkat secara jasmani atau secara kesehatan dan sebagainya, meskipun itu sangat kita perlukan. Tapi karunia, rahmat, damai sejahtera dari Bapa dan Yesus Kristus menyertai kita, itu berkat yang sangat penting, yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Dan dalam bagian ini Paulus ingin berkata bahwa sumber berkat itu
memang adalah Bapa, tapi juga ada Tuhan Yesus Kristus yang juga ikut di dalamnya. Karena Allah Bapa yang merancangkan keselamatan, Allah Kristus yang mengerjakan keselamatan. Jadi sumber berkat dari segala berkat, yaitu keluar dari Allah Bapa dan Anak. Dan ini suatu bukti tentang kealahan yang setara dari Allah Bapa dan Allah Anak, karena berkat-berkat itu secara taat atau ketat diberikan kepada orang-orang yang dikasih oleh Dia. Ya, saya pikir bahwa kalau kita masih ada hari ini, itu karena belas kasihan yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata berkat-berkat yang mengalir bagi kita ada berkat kasih karunia, rahmat, damai sejahtera. Ya, kita tidak selalu menjalani kehidupan kita dengan kondisi-kondisi yang mudah. Tapi karena ada berkat daripada Tuhan ini yang membuat kita untuk dimampukan untuk menikmati segala kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, bahkan damai sejahtera daripada Dia. Sehingga ya saya pikir bahwa dalam salam bagian ini Paulus ingin memberikan suatu pembukaan yang baik pada mereka. Apa yang mereka terima dari kepada mereka itu sejatinya adalah bersumber daripada Tuhan. Jadi kita seringkali salah mengartikan berkat. Kita seringkali terjebak pada pemahaman teologi kemakmuran, ya, sehingga kita tidak melihat berkat Allah yang lebih besar daripada semuanya itu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan menolong kita untuk hidup benar, menyukakan hati Dia. Mari kita berdoa.